Pada video kali ini kita akan bahas tentang pemodelan atau hubungan antara gaya pengereman dengan skid. Karena kita akan bahas tentang pengereman. Kalau di sebelumnya kan kita membahas tentang traksi. Traksi berarti hubungan antara slip dengan gaya traksi. Kalau sekarang hubungan antara skid dengan gaya pengereman. Nanti kita gunakan dengan teori yang sama, yaitu teori Julien's theory. Tapi sebelum masuk ke Julien's theory, untuk memodelkan kurva ini kita akan review sebentar mengenai rumus slip dan skid. Nanti karena rumus slip nanti masih kita gunakan dalam perhitungan skid. Nah, kita akan tinjau dari dua konsep seperti pada video slip ya. Jadi yang pertama kita gunakan konsep radius konstan, yaitu biasanya digunakan untuk eksperimen untuk mengukur slip maupun skidnya. Yang kedua dengan menggunakan konsep sudut konstan. Nah, dimulai dari yang ini, yang radius konstan ini karena sering digunakan untuk eksperimen. Nah, untuk eksperimen dalam mengukur slip dan skid itu kita gunakan sensor putaran roda. Jadi kita buat rumus slip maupun skid, dia merupakan fungsi dari putaran roda. Putaran roda apa? Putaran roda yang kalau dalam slip itu kita ukur putaran roda yang dikenai traksi roda penggerak. Jadi kita bandingkan, kita ukur putaran roda penggerak dan putaran roda yang bukan penggerak, yang free rolling. Nah, jadi omega itu adalah roda penggeraknya, yaitu kecepatan putar roda penggerak atau efektifnya. Kemudian yang omega itu adalah kecepatan putar roda yang free rolling atau yang tidak penggerak, tidak dihubungkan dengan mesin. Nah, untuk menghafalkan, untuk memahami rumusnya, slip kan dia torsi, dia terkena torsi dari mesin, dia roda penggerak. Berarti kita bayangkan dia itu slip yang paling maksimal. Kalau roda dikasih torsi dari roda penggerak, kalau roda jadikan roda penggerak, maka kasus yang paling ekstrim dia adalah spinning. Spinning itu dia roda berputar, tetapi roda berputar di tempat. Jadi dia tidak bergerak maju, tetapi hanya berputar. Itu kasusnya adalah ketika dia berjalan di jalan yang sangat licin. Nah, kita bayangkan roda berputar tetapi tidak bergerak, berarti roda penggeraknya kita pasang kecepatan putar atau rotary encoder pada ban penggerak dan ban yang di depan, ban yang tidak penggerak. Nah, ketika dia slip 100% atau spinning, berarti kecepatan putar roda yang penggerak itu lebih besar dibanding dengan roda yang tidak penggerak. Berarti supaya hasilnya itu positif, yang kita kurangi itu adalah yang kecepatan putar roda penggerak. Jadi ini adalah omega E, kecepatan putar roda penggerak dikurangi dengan kecepatan putar roda yang free rolling supaya hasilnya positif. Karena kan dia lebih cepat berputar, kalau spinning kan dia lebih cepat berputar. Kemudian kita bagi berapa? Kita baginya yang dia tidak mungkin 0. Yang tidak mungkin 0 berarti yang kecepatan putar roda penggerak. Karena kalau dia spinning kan berarti dia berputar, sedangkan yang free rolling itu dia tidak berputar. Jadi untuk menghindari nilai yang tidak berhingga, kita bagi dengan omega E. Nah, bagaimana dengan skid? Skid ya kita bayangkan roda itu direm kemudian dia lock. Di roda kita ukur roda yang direm maupun yang roda yang tidak direm. Nah, kecepatan putar roda berarti yang besar itu adalah yang tidak direm. Berarti omega yang tidak direm dikurangi dengan omega E yang direm, kemudian dibagi yang tidak mungkin 0. Yang tidak mungkin 0 berarti yang free rolling, karena yang dikenai pengereman itu dia ada kemungkinan lock. Lock itu artinya dia sudah berhenti berputar tetapi kendaraan masih berjalan. Nah, berarti supaya tidak ada nilai negatif, berarti ya yang free rolling dikurangi dengan yang dikenai pengereman. Kemudian supaya tidak ada nilai tidak berhingga, berarti ini penyebutnya jangan sampai 0, yaitu kita pilih omega, karena omeganya itu senantiasa berputar meskipun dia lock. Nah, itu adalah rumus slip dan skid itu untuk eksperimen. Nah, sekarang untuk yang di teori yang kita nanti bahas, yaitu dengan menggunakan Julien's theory, kita gunakan konsep sudut konstan. Nah, ketika kita gunakan konsep sudut konstan berarti ya kita menggunakan konsep jarak. Untuk slip
slip itu dia akan terkena torsi dari mesin, dia roda penggerak, berarti jarak yang ditempuh itu lebih pendek dibanding dengan yang free. Karena kalau kita ingat-ingat kembali di video sebelumnya, itu ketika dia terkena torsi driving, torsi maju dari mesin, dia akan mengalami kompres bagian depan kontak pas. Dia mengalami kompresi, dia memendek sebelum dia masuk ke kontak pas. Jadi dia jaraknya itu akan lebih kecil. Oleh karena itu, supaya tidak ketemu nilai negatif, berarti yang jarak yang free rolling karena lebih panjang dikurangi dengan jarak yang ketika terkena torsi driving karena lebih pendek. Jadi S per SE. Nah, jarak kan bisa kita gunakan sudut konstan, berarti theta kalikan R dikurangi dengan theta kalikan RE. Tetanya bisa kita coret karena kita gunakan sudut konstan, sehingga persamaan S dikurangi S itu akan bisa sama dengan R, yaitu radius ketika free rolling dikurangi dengan radius ketika terkena torsi. Nah, kemudian di penyebutnya karena ketika lock dia itu slip itu berarti dia jaraknya itu bisa 0. Kalau ketika dia terkena torsi, kalau dia roda penggerak jaraknya bisa 0, berarti kita hindari 0, berarti kita gunakan jarak yang free rolling, berarti S berarti yang R, berarti 1 min RE per R kalikan 100% kalau kita pengen persen. Nah, itu adalah rumus slip dengan menggunakan sudut konstan. Nah, bagaimana dengan skid? Skid ya kita bayangkan lagi, roda itu ketika di rem itu kan di bagian depan kontak pas dia akan mengalami tension, berarti dia memanjang berarti jarak yang ditempuh ketika terkena torsi pengereman itu akan lebih besar. Berarti kita sudah ketemu SE dikurangi S0. SE adalah jarak ketika pengereman dikurangi S0 adalah ketika free rolling. Dan bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya kita bayangkan ketika dia lock kan berarti jaraknya kan dia tetap ada. Sedangkan kalau dia yang free dia gimana ya? Jadi yang senantiasa punya jarak itu kan yang lock. Lock itu kan meskipun dia putarannya 0, sudutnya 0, tapi dia masih bisa bergerak. Berarti kita bandingkannya itu jarak ketika dia jarak yang kondisi yang roda yang direm, karena meskipun dia berhenti berputar dia masih bergerak. Nah, ini kan dia tidak 0. Kalau kita gunakan S0 berarti kalau dia lock harusnya kan 0. Harusnya dia tidak bergerak 0. Nah, itu kan nanti bisa muncul tidak berhingga. Nah, untuk menghindari nilai tidak berhingga berarti penyebutnya adalah yang bagian yang direm, yaitu yang SE. Sama seperti yang di slip, berarti ini adalah sama dengan RE, yaitu radius efektif ketika direm dikurangi dengan radius free rolling dibagi dengan radius efektif ketika dia mengalami pengereman. RE jadi efektif ketika pengereman dikurangi dengan free rolling dibagi dengan ketika pengereman. Jadi 1 min R per RE kalikan 100%. Nah, ternyata saya menjelaskan ini cukup panjang, supaya tidak terlalu panjang saya cukupkan sekian. Jadi intinya nanti di video selanjutnya kita akan fokus di yang konsep sudut konstan, yaitu kita gunakan rumus slip seperti ini dan yang ini. Yang ini tidak kita gunakan karena kita tidak melakukan eksperimen. Oke, demikian. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang Julian teori untuk mengetahui hubungan antara skid dengan gaya pengereman. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.